datang riwayat dari Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib wa bin Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutin sedikit pada bulan kemarin sebelum kita bahas hadis ini, karena ini hadis dari cucunya Nabi Muhammad. Maka kemarin lebih dulu kita jelasin tentang keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, apakah keturunan Rasulullah itu ada? Apakah keturunan Rasulullah itu diakui? Kemarin kita jelasin apakah keturunan Rasulullah itu ada, baik dari dalil-dalil akal, logika, ataupun dalil naql, riwayat Al-Quran ataupun hadis. Dan ini sebenarnya Al-Quran dan hadis penuh dengan itu semua. Ya, kalau orang pengen cari yang hak, cukup satu dalil. Tapi kalau orang ikut hawa nafsu, 1000 dalil juga nggak bakal bikin dia percaya. Begitu. Nah, kemudian mungkin kita pengen sedikit lebih luas. Sebenarnya yang mengakui keberadaan cucu Nabi Muhammad itu bukan cuma kita ulama, bukan cuma para ulama dan kita umat Islam, tetapi juga musuh-musuh Allah, musuh-musuh agama. Justru mereka punya keyakinan lebih mantap bahwa keturunan Nabi itu ada. Ya, daripada yang orang Islam kadang-kadang ragu sama keturunan Nabi itu. Ada orang Islam yang belum tahu kalau Nabi itu punya keturunan. Ada yang kagak ngeh. Justru orang-orang kafir, orang-orang yang misionaris, atau bahkan mereka para hamba-hamba setan yang memang punya misi hidupnya itu menentang perang sama Tuhan, dan perang itu abadi dari mulai zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Itu mereka tahu betul keturunan Rasulullah, dan keturunan Nabi adalah salah satu ancaman bagi mereka. Habib Umar bin Hafid, waktu kita kumpul bersama beliau para habaib di Rabithah Alawiyah kemarin tuh. Ya, Habib Umar bin Hafid kemarin ke Rabithah. Itu habaib se-Jabodetabek kumpul. Ya Allah, tuh anak cucu Nabi tuh semuanya. Allah, ada 5.000 kali itu kumpul. Dari Jakarta, Bogor, Bekasi, bahkan Habib Syekh hadir, dari sebagian daerah pada hadir. Kata Habib Umar bin Hafid, kemanapun saya dakwah, nggak ada yang lebih bahagia dakwah daripada di tempat ini. Karena ini langsung. Kalau ibarat tubuh manusia, kalian adalah kepalanya. Anak cucu Nabi Muhammad itu adalah kepalanya. Ya. Tatanan manusia ini kalau bener kepalanya. Kalau kagak. Jadi kalian kepalanya. Dan saya, kata Habib Umar, merupakan satu kesempatan emas bisa berhadapan dengan kalian. Sampai lama tuh Habib Umar ceramah. Dan alhamdulillah Al-Faqir yang hina yang banyak dosa ini ditakdirin sama Allah buat jadi sambutan perwakilan pemuda Alawiyin di hadapan Habib Umar waktu itu. Girangnya ya Allah, itu mungkin kalau bisa bilang puncak prestasi yang zahir tuh, yang zahir. Karena kalau yang batin lain lagi. Ya. Ini sambutan bukannya, ini lebih daripada sambutan di PBB ini. Lebih. Ana berdiri memberikan sambutan atas nama pemuda Alawiyin. Ini enggak apa-apa nih, kita tahadduts bini mah. Itu rasanya lebih daripada berdiri di PBB ngewakilin apapun. Bagaimana enggak? Seorang penyair mengatakan, "Man mithlukum li Rasulillahi yantasibu." Siapa orang yang bisa menandingi kalian? Karena kalian punya kaitan darah sama Nabi Muhammad. Malis salatin ahsabun bijanibikum. Hadha huwa syaraful ma'ruf wal hasabu.
para sultan-sultan, para raja-raja, siapapun raja sedunia, kalau duduk berdampingan sama antum, wahai orang yang punya kaitan darah sama Nabi Muhammad, turun pamornya, nggak ada apa-apanya. Apa pamor yang lebih tinggi daripada orang yang punya titisan darah dari Nabi Muhammad? Jabatan apapun nggak sebanding direndengkan dengan kalian. Itulah ke derajat yang sesungguhnya. Ada seorang penyair ngomong kayak begitu. Nah, ini perkumpulannya mereka tuh. Perkumpulan di Rabithah Alawiyah lebih daripada perkumpulan Allah. Raja-raja sedunia, PBB itu, presiden-presiden sedunia. Ini. Walaupun ini tingkatnya Indonesia ya, Jabodetabek. Tapi Masya Allah di situ. Dan di situ Habib Umar bin Hafid menyampaikan bahwa target yang paling utama musuh-musuh agama, mereka akan merasakan kurang lebih ya, maknanya kurang lebih, bahagianya bukan main, dan mereka akan berusaha mati-matian memecah belah kalian, merusak kalian. Itu efeknya lebih hebat daripada merusak umat Islam yang lain. Jadi ngerusak, memecah belah para habaib, itu menjadi sasaran utama, harapan besar bagi musuh-musuh agama Allah. Daripada memecah belah, mengacak-acak komunitas apapun selain keturunan Nabi Muhammad. Karena mereka ini adalah berada di tingkatan tertinggi Bani Hashim. Dan ini bukan omongan sembarangan. Habib Umar ngomong kayak begitu. Pada tahun 2000 atau 90-an, ana mondok di Jawa Timur. Salah satu guru kita, Al-Habib Ahmad bin Husain As-Segaf, hafizahullah wa ra'ah. Beliau didatangi mantan misionaris. Paham ente misionaris? Orang non-muslim dari agama lain yang punya misi memurtadkan orang, menyelundupkan agama mereka itu ke banyak tempat semaksimal mungkin dah pokoknya. Supaya orang Islam tuh ikut mereka, murtad ikut mereka. Misionaris nih. Kayak seperti siapa? Dr. Hajah Irene tuh ya. Siapa tuh yang mu'alaf tuh? Ini mantan misionaris laki-laki. Apa kata dia? Habib, saya waktu masih aktif di misionaris, musuh utama kami para misionaris adalah para habaib. Dan kami tahu betul di dalam diri mereka itu ada Rasulullah. Ada darahnya Rasulullah. Itu musuh utama mereka. Bahkan kalau antum berbicara lebih jauh lagi, ada abadatus syayatin, para penyembah setan. Manusia-manusia yang memang bertarung dengan agama Allah, merusak agama Allah semaksimal mereka bisa, dan mereka berkoalisi sama setan. Ini tarafnya udah taraf dunia nih. Ada penyembah-penyembah setan. Ya, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jin. Mereka tahu betul gen ya. Kalau bahasa Inggrisnya gen kali gitu ya. Mereka tahu betul tahu gen nanti. Genetik. Mereka sampai mendeteksi genetiknya Rasulullah. Diteliti sama dia. Dan mereka bahkan sebagian mereka punya misi terselubung yang enggak mungkin diekspos. Pengen sesegera mungkin mencari Imam Mahdi dan membunuhnya sebelum dibangkitkan oleh Allah. Karena Imam Mahdi ini adalah keturunan Nabi Muhammad. Selain itu target mereka pengen mengadu domba antar para habaib. Makanya ente kalau ngaji sama Habib A, Habib B, Habib C, kalau tuh Habib pada kurang akur, antepin aja udah, jangan ikut-ikutan. Ini pakai kadang-kadang jamaahnya pakai goreng juga sih lagi. Ya, jamaahnya pakai goreng, udah diem. Udah diem Habib, dah begitu aja udah.
Kita doain biar pada akur dah Habib kita. Ada Habib yang begini, ada Habib yang begitu. Emang Yahudi dan musuh-musuh Allah yang gila-gila tuh, itu salah satu target utama mereka, mengacak-acak para habaib biar pada berantem tuh Habib. Orang Islam kalau berantem kan enak, dia nggak perlu susah-susah ngacak-ngacak agama. Kalau habaibnya berantem lebih enak lagi gitu. Nah, makanya kalau ente ngelihat nanti ada jamaah taklim yang mungkin kurang bagaimana karena dia ikut Habib A atau Habib B, terus dia ngomong rada sentimen ke Habib yang lainnya. Ente ademin, kagak boleh begitu lu nggak boleh begitu lu, nggak boleh begitu.